Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam renungan saya, hidup itu berarti atau tidak tergantung sejauh mana kita terlibat dengan kehidupan seseorang atau kehidupan di sekitar kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh terlibat, hidup kita tidak sungguh-sungguh punya makna. Tetapi semakin terlibat, dan terutama keterlibatannya penuh kasih, membuat kita makin bertumbuh, disitulah hidup kita punya makna. Bagus sekali terjadi sesuatu yang sangat mengharukan, penuh kasih, tetapi di tempat yang jauh yang saya tidak terlibat, maka juga tidak begitu berarti. Maka penting sekali kita melibatkan diri. Bagus sekali bahwa Keuskupan Agung Jakarta mempunyai moto tahun ini. Semakin mencintai, semakin terlibat, semakin menjadi saksi. Karena memang ketika kita terlibat, hidup kita berarti, hidup orang lain yang kita libati hidupnya, itu juga berarti, dan di situ kita bisa memberi kesaksian. Kalau tidak, ya tidak punya makna, tidak ada hubungannya, tidak ada relasi. Nah, di sini relasi menjadi sangat penting. Namun, tidak semua keterlibatan itu berdampak positif. Bahkan ada orang yang ketika terlibat dalam relasi dengan seseorang, maka kemudian relasinya menjadi kusut. Kalau terlibat dalam sebuah pelayanan, maka di pelayanan itu terjadi kekusutan. Kalau kita terlibat dalam sebuah pekerjaan, maka pekerjaan itu menjadi makin kusut. Kalau di dalam dunia superhero itu ada Batman, ada Superman, ini ada namanya kusutman. Dimanapun dia terlibat pasti jadi kusut. Nasihat saya adalah mengurangi keterlibatan justru. Selain dengan diri sendiri. Pertama, kekusutan tidak tambah besar, kekusutan yang dialami sendiri karena keterlibatan dengan orang lain menjadi kusut, dengan pelayanan menjadi kusut, kekusutannya makin kusut di dalam dirinya. Sementara kekusutan dalam diri orang lain yang kita sebabkan karena kita adalah kusut man, menjadi berkurang juga. Maka lebih baik mengurangi keterlibatan. Banyak terlibat dengan diri sendiri dalam doa hening. Kemudian mulai mengurai kekusutan di dalam diri, supaya menjadi lebih lega, supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, menghayati kehidupan kita yang terbaik, menata kekusutan itu, sehingga lebih lega, lebih positif. Baru kemudian kita bisa melibatkan diri dengan kehidupan di sekitar kita maupun di dalam pelayanan, dalam relasi-relasi. Kalau belum, banyak sendiri dulu, berdoa, berefleksi, doa hening. Ini tidak saya maksudkan bagi kita untuk bisa menghakimi orang lain. Wah, dia ini kusut man, wah ini kusut woman. Bukan itu maksudnya. Tidak perlu itu. Ini justru adalah sarana refleksi. Kadang-kadang saya juga bisa menjadi kusut man. Saya juga kadang-kadang bisa menjadi kusut woman. Karena tidak selalu sama terus. Memang ada yang dominan. Karena kita mempunyai problem, pikiran kita kusut, perasaan kita kusut, maka dimanapun kita berada menyebabkan kekusutan. Tetapi ada kadang-kadang biasanya tenang dan baik, tapi karena bad mood, karena lingkaran masa yang memang ada good mood dan ada bad mood, kemudian saya menyebabkan kekusutan. Pada saat itu, menarik diri lebih baik, berefleksi, tenang dulu, menata dulu yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, yang ada di hati, supaya tidak kusut. Dan kemudian sesudah tenang, sesudah lega, sesudah menjadi lebih damai, baru bisa mengasihi dan terlibat. Dan kemudian di dalam keterlibatan kita menghasilkan pertumbuhan. Kalau ada kusut man, ada juga light man.
Orang-orang yang memancarkan cahaya, selalu memberi solusi. Sebetulnya superhero seperti itu semua. Batman, Superman, ada kekusutan, ada masalah, dia datang dan membawa solusi. Membawa cahaya, membawa jalan keluar. Nah, biasanya orang-orang seperti ini peaceful life, mempunyai hidup yang damai, memancarkan energi positif. Biasanya diundang ke sana kemari, banyak orang yang datang, mau duduk ngobrol, sekedar bercanda, sekedar menikmati kebersamaan. Nah, ini adalah orang-orang yang memang sudah bertumbuh di dalam dirinya. Kematangan, kedewasaan, ketenangan. Ini adalah light man, cahaya man, nyaman man, atau woman, tentu sama. Dimanapun dia berada bisa menimbulkan kenyamanan, bisa membawa solusi, bisa membawa ketenangan. Karena memang di dalam dirinya ada energi positif, energi compassion, energi kasih, yang membuat dia menjadi pribadi yang penuh, utuh, dalam, terang, lega, bercahaya. Sehingga yang terpancar adalah energi positif. Yang terpancar adalah cahaya. Yang terpancar adalah harapan. Kalau dia datang dalam berelasi, pribadi yang berelasi itu menjadi bertumbuh makin baik. Dalam setiap keterlibatan, orang lain yang terlibat di dalamnya bertumbuh, berkembang menjadi pribadi makin baik. Dia sendiri makin bertumbuh, makin bercahaya, makin baik, makin positif. Nah, kalau seperti ini, silahkan Anda justru semakin terlibat. Tetapi tetap harus mempunyai batasan-batasan. Mempunyai juga tetap saat-saat hening. Dan sadar bahwa kekuatan energi itu dari dalam. Maka jangan sampai juga membawa kedamaian, membawa pertumbuhan, tapi kita sendiri tidak bertumbuh karena energinya habis. Di sini perlu manajemen energi. Dan yang paling baik adalah tetap doa hening. Terhubung dengan sang sumber energi, sang kasih sendiri. Kita sadar bahwa kasih adalah sumber energi yang sangat besar. Seperti halnya kebencian. Juga sumber energi. Tetapi kasih jauh lebih besar. Maka kalau kita bisa terhubung dengan yang ilahi dalam doa hening, dan kita terhubung dengan sumber kasih, compassion, yang tanpa batas powernya, maka di dalam diri kita ada keteraturan, ada ketenangan, ada cahaya yang kemudian bisa memancar keluar. Bedanya kusut man dengan light man, yang light man itu tidak buat apa-apa, orang sudah senang berada di sekitarnya. Merasa nyaman. Dan apapun yang dipegang itu bertumbuh, bagus, berkembang. Dia sendiri makin berkembang. Ada sukacita, ada kesejatian, otentisitas. Tidak ada kepura-puraan. Ada kelegaan, ada kebebasan, ada sukacita. Sementara yang kusut man ini atau kusut woman ini, dimanapun dia pergi kusut, dia bisa menemukan derita di mana-mana. Di dalam diri anak ada deritanya, dalam diri pekerjaan dia menderita juga, dalam diri pasangan podo wae. Dalam pelayanan dia juga menemukan derita, menemukan halangan, tantangan, rintangan, masalah. Kusut di mana-mana. Sebetulnya kekusutan tidak ada di sana, tetapi di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam perasaannya sendiri. Maka penting doa hening. Kalau kita masih pada tahap kusut man atau kusut woman, cobalah semakin banyak dengan diri sendiri dalam doa hening. Tidak bersentuhan, tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan siapa-siapa. Ini akan membantu menenangkan. Karena kemudian mulai sadar, oh iya ya, kok saya enggak tambah kusut ini sekarang. Atau kalau kusut, kusutnya berkurang karena hanya dengan diri sendiri. Dan kalau kemudian dengan Tuhan, lama-lama kekusutan itu terurai. Dan ternyata memang selama ini di sana kusut, di sini kusut, ternyata yang kusut itu saya. Sayalah kusut man itu, kusut woman itu. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bercahaya, nyaman man,
light man. Dan jangan menjadi kusut man. Bagaimana kita bisa tahu? Jangan melihat keluar, tapi melihat pada diri sendiri. Dan cobalah berlatih dalam doa hening yang cukup lama. Ambil waktu untuk sehari atau 2 hari sendirian. Sesekali tentu, tidak setiap hari. Supaya kita kemudian bisa menyadari, ada banyak hal ternyata menjadi kusut karena saya. Dan memang manusia itu menimbulkan persoalan di mana-mana. Bahkan di hutan, kalau ada sampah itu pasti ada manusia. Karena yang nyampah itu hanya manusia, binatang lain tidak. Membersihkan, menyuburkan. Maka kita perlu kadang-kadang sendirian. Sehingga sampah pun, ya kita nyampah terhadap diri sendiri. Dan kemudian bisa mengolah sampah itu menjadi pupuk yang subur. Dan disitulah kemudian kita boleh mulai terlibat. Karena sudah menyadari bahwa di dalam diri saya ada cahaya, ada energi positif, ada kenyamanan, ada terang, ada kelegaan yang memancar. Yang tentu sumbernya dari Tuhan, yaitu kasih Tuhan sendiri. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, yang bisa kita rasakan adalah cintanya yang luar biasa. Betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian dari situ bisa membuat diri kita ini lebih lega, nyaman, bercahaya, bijak, dan memancar keluar pada gilirannya. Sehingga kita tidak lagi menjadi kusut man atau kusut woman, tetapi menjadi light man. Manusia-manusia cahaya yang membawa solusi, membawa harapan, membawa cinta. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Itulah sumbernya. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.